Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Soal Propam Polda Sultra akan melanjutkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Dan memenjarakan 3 anggota TNI yang terbukti melakukan praktik LGBT. Perbuatan ketiganya dianggap telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Diketahui Serda FA mulai tertarik dengan sesama prajurit TNI sejak tahun 2020. Total ada 2 anggota TNI yang diajaknya melakukan hubungan sesama jenis. Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa yang melakukan praktik hubungan seksual sesama jenis menunjukkan perilaku yang sangat merugikan institusi. Apalagi hal itu juga sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kampus Institut Teknologi Bandung dihebohkan dengan dugaan kampanye LGBT yang bermula dari sebuah formulir online dengan pilihan jenis kelamin selain pria dan wanita. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang, saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil, Bu, karena adil itu tidak harus setara. Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000. Anak SMP ibu kasih 10.000. Anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya, setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD. Beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki, perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan, laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan, bukan keadilannya. Lihat sampai sini? Oke, jadi saya ingin berikan motivasi, bangga dulu sebagai apa? Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan cukup hangat, yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Isu ini sedang hangat dibahas baik di lingkungan akademik maupun di media sosial. Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang bingung harus gimana. Maka dari itu kita undang 3 narasumber kita. Boleh perkenalan diri, Mas, Mbak? Perkenalkan, nama saya Zainul Firdausiyah. Saya Ariski Radiansyah. Dan saya Dewi Nurjani sebagai narasumber 1. Dan saya Puani Prihatini, di sini saya sebagai host. Oke, pertama-tama saya mau tanya dulu kepada Mbak Aya. Kita mulai dari dasar dulu ya, Mbak Aya. Feminisme itu sebenarnya apa sih, Mbak Aya? Kalau setahu saya yang saya pelajari selama ini, secara singkat tuh feminisme itu sebuah gerakan kesetaraan gender. Yang sebagai kita tahu bahwasanya dari dulu itu kan wanita tuh selalu direndahkan ya. Pasti merasa bahwasanya wanita ini tingkatannya lebih rendah daripada laki-laki. Makanya di Indonesia ataupun di banyak negara itu banyak sekali patriarki. Bahwasanya kayak istri itu bisa disuruh-suruh untuk ini itu. Nah, feminisme ini tuh gerakan kesetaraan gender yang menjunjung bahwasanya wanita ini setara loh sama laki-laki. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, laki-laki dan perempuan itu setara. Apalagi di dalam perspektif Islam juga banyak sekali yang salah tafsir. Kayak contohnya dari pekerjaan di dalam rumah tangga. Kayak banyaknya patriarki, suami nyuruh istri buat melakukan hal-hal pekerjaan rumah. Pada dasarnya sebenarnya pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan suami. Nah,
feminisme ini bisa dibagi dari 4 perspektif. Yang pertama liberal, yang kedua radikal, yang ketiga ada sosialis, dan yang terakhir dalam perspektif Islam. Seperti itu sih. Oke, boleh dibantu jelaskan Mbak Aya, Mas Firdaus juga boleh berpendapat sama Mas Fariski. 4 tadi jenisnya bisa dijelaskan masing-masing satu-satu. Oke, yang pertama masuk kepada feminisme liberal, yaitu mengacu pada hukum dan politik. Bahwasanya wanita ini akan setara di hadapan hukum, perlakuannya. Mungkin zaman dulu pemimpin-pemimpin kita banyaknya laki-laki, entah dari zaman kerajaan-kerajaan Islam itu pasti raja kebanyakan laki-laki kalau dari perspektif Islam. Terus banyak juga pemimpin-pemimpin perang itu pasti laki-laki. Tapi sekarang wanita juga bisa menjadi pemimpin gitu, kayak gak cuma laki-laki aja, wanita-wanita juga bisa memimpin. Contohnya dalam bidang politik sekarang sudah banyak presiden-presiden yang wanita, pemimpin-pemimpin partai yang wanita juga. Terus dalam hadapan hukum wanita kan diperlakukan sama dengan laki-laki, jadi setara. Yang kedua ada feminisme radikal. Radikal ini tuh gerakan feminisme yang penghilang patriarki dalam kehidupan sosial. Jadi banyak dan masih marak bahkan di Indonesia, patriarki ini masih sangat banyak diterapkan di rumah tangga seperti itu. Jadi gerakan radikal ini itu untuk menghilangkan patriarki yang mungkin sudah menjadi tradisi turun-temurun dari dulu hingga sekarang, seperti itu. Mungkin Mas Fariski berpendapat. Mungkin kalau dari saya feminisme dari segi sosialisme ya. Kalau memang dulu dari turun-temurun bahkan dari abad 18, 19 sampai 20 sampai saat ini, menurut saya hal perspektif dalam feminisme sosialis itu mungkin bisa ditemui dalam kalangan keluarga itu sendiri. Itu menjadi budaya yang sudah turun-temurun dan sudah bahkan hak-hak perempuan digantikan perannya dalam feminisme sosial. Contohnya salah satunya kalau Islam sendiri kan sudah menjelaskan gitu ya, sudah lebih dulu, mulai dari harta warisan, pendidikan, bahkan hak sebagai nurani perempuan itu sendiri. Kalau dari warisan bahkan Islam menjelaskan mendapatkan setengahnya ya, setengahnya dari harta si suami, harta warisannya. Kalau dari segi pendidikan ya untuk zaman sekarang saya kira semua perempuan dapat layak untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut, baik sekolah lanjut SMA, kuliah S1, S2 atau bahkan lebih tinggi dari itu. Jadi kalau bisa wanita itu mendapatkan pendidikan setinggi-tinggi gitu ya, nggak cuma laki-laki. Ya kalau contohnya di Indonesia kayak RA Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita. Oke, menarik. Mas Fariski, dalam Islam sendiri tuh seperti apa perempuan itu jihad gitu? Baik, kalau dari Islam sendiri kan semenjak turunnya Al-Quran gitu ya, mulai dari cara berpakaian sudah diatur, kemudian hak-hak sebagai perempuan sebagaimana istri misalnya, itu kan sebetulnya tidak ada batasan untuk si perempuan ikut peran dalam mungkin memimpin suatu di ranah ulama gitu atau organisasi Islam gitu sebagai pemimpin. Contohnya istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan salah satu ulama besar di kota Madinah atau di kota Mekah. Namun perlu diperhatikan adanya batasan-batasan tertentu terkait hak-hak perempuan atau istri gitu. Jadi di satu sisi istri atau wanita itu boleh ikut serta dalam peran di zaman kepemimpinan itu, tapi ya samping itu juga wanita tidak boleh ya ada batasannya, tidak boleh meninggalkan peran dan kewajibannya sebagai istri di rumah tangga khususnya. Oke, dalam Islam sendiri itu apakah perempuan itu tidak boleh bekerja atau berpendidikan tinggi itu? Sebetulnya boleh. Dari dulu sudah diatur gitu. Bahkan dalam
kalau begitu apakah nilai feminisme ini bertentangan dengan Islam? Tentu saya pasti. Feminisme Enggak dong, kan feminisme adalah kesetaraan. kesetaraan. Gender berarti tidak bertentangan terhadap Pasti nilai-nilai Islam. tidak bertentangan, namun pasti ada batas-batasannya. Apa itu jadi batasannya, Mas? Tadi sebagai kewajibannya sebagai perempuan, terus haknya si perempuan selayaknya sebagai wanita, dan yang terakhir ya sebagai landasannya aja sebetulnya dari perspektif. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak berat, yaitu persoalan disorientasi seksual seperti LGBT. Mbak Aya, bagaimana Islam memandang LGBT tersebut? Iya, udah jelas ya, itu sebenarnya nggak usah saya jelaskan panjang lebar, karena di Islam itu udah pasti menentang adanya LGBT atau homoseksual atau ya itulah suka sesama jenis, karena sudah jelas itu melenceng. Bahkan di zaman dulu pun sudah ada contohnya seperti kisah kaum Nabi Lut yang emang kaum Sodom itu yang dilaknat oleh Allah gitu. Itu kayak udah pasti menentang. Tapi yang perlu kita highlight bahwasanya tuh Islam ini tidak membenci pelaku. Jadi kita tetap kalau kita bertemu pelaku ini dibawalah, digiring ke ranah yang lebih baik. Jadi Islam itu hanya membenci perilakunya atau tindakannya, tapi tidak membenci pelakunya. Jadi ya kalau bisa kaum yang melenceng ini, kita sebagai teman atau apapun yang ada di lingkungan sekitar kita ini dibawalah ke jalan yang benar gitu. Diingatkan, diarahkan gitu. Oke, sebagai mahasiswa nih, bagaimana Mas Rizky melihat fenomena ini di kalangan anak muda? Saya rasa kalau perspektif saya, pendapat saya sebagai anak muda juga gitu ya, saya cukup ironi melihatnya kalau fenomena LGBT ini dinormalisasikan. Tapi di sisi lain juga saya tetap berpegang teguh melihat perspektif lain, salah satunya ya dari agama. Agama mengajarkan kita untuk tadi sebagaimana Mbak Aya jelaskan bahwa hal-hal semacam ini harus diarahkan, hal-hal semacam ini harus dibawa dan digiring ke arah yang benar. LGBT ini menjadi peran yang sensitif sebetulnya dan menyimpang menurut pendapat saya sendiri. Oke, jadi intinya di sini juga ada krisis identitas seperti itu ya. Betul identitas. Tapi kan juga banyak tuh kita sebagai mahasiswa kayak punya teman yang seperti itu malah dibenci, dibully. Padahal kita harusnya sebagai teman itu ya saling mengingatkan gitu. Coba contohnya kayak Mas Firdaus nih, kalau punya teman yang melenceng tuh, kamu sebagai teman tuh harusnya ngapain sih gitu. Mungkin dibantu menyampaikan kepada teman-teman ini biar dia tahu peranannya sebagai teman yang punya teman melenceng seperti apa. Ya, menurut saya justru dikasih pendekatan yang lebih empatik dalam dakwah, karena bukan menghakimi tapi yang membimbing lewat dakwah Rasulullah adalah dengan kasih sayang, bukan dengan marah-marah. Oke, kita masuk langsung ke solusinya ya. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan mahasiswa muslim dalam menghadapi isu feminisme dan disorientasi seksual ini? Oke, mungkin yang pertama dari siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Aya. Aku dulu ya, sebagai wanita. Yang pertama ini udah jelas kita belajar, perbanyak ilmu dari manapun. Tapi ya jangan hanya berdasarkan pada sumber-sumber yang tidak jelas, entah itu di sosmed, di Twitter, Instagram, TikTok dan lain hal. Kita harus tetap berpegang teguh pada dasar agama kita, yaitu Al-Quran. Karena pada dasarnya semua itu sudah tercantum pada Al-Quran, tergantung penafsiran kita saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang menafsirkan Al-Quran ini secara salah. Jadi tetap kalian harus tahu batasannya dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang kedua ini ada kalian ini banyakin teman-teman yang membawa kalian ke, intinya teman-teman yang positif lah. Kalau bisa kalian gabunglah teman-teman yang membawa kalian ini ke sesuatu hal yang positif. Kalau misalnya contoh udah tahu nih anak-anak begini nih nggak cocok nih, harusnya kalian jangan gabung. Kalau bisa kalian tarik anak ini ke circle kalian yang mungkin menurut kalian circle kalian ini lebih bisa membawa anak ini ke jalan yang lebih baik. Terus ada
ada juga ini apa namanya, kalian juga kayak berpegang teguh gitu loh, sama kayak tadi kan yang Mbak Kuan In bilang kan kayak krisis identity ya. Kalian harus pegang teguh bahwasanya oh saya nih, contoh saya nih wanita, oh saya nih gitu ya. iya saya nih wanita, saya harus melakukan yang seharusnya wanita itu seperti apa, dan kalian pelajarin juga apa sih kewajiban-kewajiban wanita. Tapi kalian juga jangan bungkam ketika kalian ini nggak mendapatkan hak-hak yang seharusnya kalian dapatkan. Sebagai laki-laki juga janganlah sampai kalian mengambil identitas wanita gitu yang seharusnya ini ranahnya wanita tapi kalian lakukan. Contohnya yaitu kalian menyukai sesama jenis. Kalau semua jenis kalian bersama terus kita wanita kan sama siapa ya, kan banyak nih wanita jomblo kan, karena mungkin ya target pasar kita diambil sama sejenisnya mereka. Terus jangan gampang menghakimi juga gitu ya. Balik lagi seperti tadi, ketika punya teman yang mungkin melenceng ya lebih baik kita arahkan ke yang lebih baik. Jangan dibully, jangan juga dimusuhin. Karena saya punya teman SMA yang emang dia ini tidak normal, udah lama sekali. Dia anaknya ganteng, tinggi, badannya bagus, suka nge-gym. Tapi barusan kemarin malam dia nelfon saya, tiba-tiba curhat, kok aku sekarang lost interest ya sama cowok, kok malah sekarang lebih sama cewek. Lah itu kan bisa dirubah ya, kita sebagai teman yang mengingatkan. Katanya dia juga, aku udah nggak terlalu suka sih, ya mungkin masih ada, tapi tetap lebih besar suka sama cewek yang sekarang. Tapi masnya juga ngeresponnya harusnya nggak boleh seperti itu, karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Soalnya saya nggak biasa aja Mbak. Iya sih, cuman kan kita harusnya sebagai manusia harus bisa apa ya, berkembang. Apalagi kan sekarang udah era modern, nggak bisa yang kayak tiba-tiba kita judgement dia, kan kita juga nggak tahu latar belakang dia kenapa bisa menjadi seperti itu. Kalau menurut Mas Fariski sendiri gimana? Kalau menurut saya lebih ke arah kegiatan aja sih sebenarnya. Soalnya kan di lingkup mahasiswa sekarang kan lumayan banyak kan, ada HMD, ada UKM-UKM yang lain. Itu sebetulnya bisa dimaksimalkan lebih besar dan dikembangkan jadi kebiasaan gitu Pak buat kedepannya. Selain dari menghasilkan mungkin relasi, terus kemudian bisa saja kita mendapatkan prestasi dari situ, mengikuti perlombaan misalnya. Itu kan bisa jadi nilai plus pastinya buat menghindari yang namanya penyimpangan tersebut, seperti tadi bahaya karena LGBT tersebut. Dari Mas Firdaus gimana kira-kira? Nggak jauh beda dari Mbak Aya dan Mas Fariski ya. Mungkin orang-orang kayak gitu tuh jangan dihakimi dan harus gimana ya, lebih selebihnya dirangkul lebih dekat agar diberi tutur kata yang lebih baik, agar kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan itu akan menjadi positif kembali lagi ke awal. Ya. Setuju sih saya. Mungkin saya punya pendapat bahwa hal-hal LGBT semacam ini memang dari turun-temurun sejak dulu ya. Dari pandangan saya tentang LGBT tadi suatu hal yang memang melenceng secara hukum natural juga gitu. Banyak orang berpendapat bahwa hal-hal penyimpang bersifat semacam ini seharusnya tidak hanya dirubah secara moral gitu, tapi seharusnya dirubah secara budaya juga. Hal-hal semacam ini kan memang timbulnya dari Timur Tengah juga sebetulnya kan, kemudian menyebar ke bagian Eropa, negara-negara Eropa, dan kemudian jadi kampanye gitu bahkan di beberapa negara. Saya kira seperti itu. Oke, kita masuk ke pengalaman personal ya. Tadi kan Mbak Ya udah cerita kan. Gantian ya, sekarang Mas Fariski sama Mas Firdaus mungkin ada temannya, saudaranya, atau siapa yang pernah mengalami hal seperti itu, dan gimana sih fakta realitisnya di lapangan tersebut? Apakah mereka dirangkul atau dibully? Boleh itu cerita. Memang kalau dari pengalaman saya dulu, sejak saya masih kira-kira masih SMP lah waktu itu, sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, saya menemukan bahwa ada seorang teman saya, salah satunya itu memang dia penyuka sama jenis, dan dari lingkup
dia dijauhi, dihindari, bahkan dibully, mungkin dicaci maki. Namun dari perspektif pandangan lain yang lain, ternyata bahwa si anak ini terbukti jauh dari perhatian orang tua. Jadi peran, ya betul, jauh dan dari perhatian orang tua. Terus kemudian juga saya mendengar bahwa cerita dari teman saya itu memang si anak ini tidak diurusi oleh keluarganya. Jadi ya itu mungkin lingkup yang benar-benar harus diperhatikan lah dari sisi lain selain agama gitu. Keluarga juga jadi faktor penting menurut saya. Jadi dasarnya nggak dari lahir gitu ya, ada Tidak, yang pasti ada faktor lain. faktor dewasa, jadi kayak lingkungannya nggak tepat gitu. Betul. Oke, Mas Firdaus sendiri? Kalau kebetulan dari saya itu mohon maaf sebelumnya, memang saya tidak, dari yang pengalaman saya lalui ke belakang, saya tidak pernah menemukan kayak teman atau mengerti tentang yang saya ketahui. Itu saya nggak pernah mengerti ya, tentang teman saya kayak lesbi atau gay kayak, dan aku juga berharap kedepannya yang aku temui juga nggak akan pernah terjadi. Yang orang pada dasarnya kan di Islam itu bahwa sebenarnya walaupun kita menyukai sesama jenis itu sebenarnya tidak dilarang, tapi dorongan kita untuk mewujudkan nafsunya itu yang dilarang. Jadi kalau kamu suka sama cowok itu diem aja ya udah gitu kan, sebenarnya itu nggak otomatis berdosa, tapi karena kamu mewujudkan nafsumu dengan mendekati dia, memulai, kalau sebagai teman sih nggak apa-apa. Cuman kan banyak yang sekarang bahkan menormalisasikan lebih baik aku ngelakuin ini sama cowok daripada sama cewek, ibaratkan kayak gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang teman-temanku jujur masih banyak sih yang belok gitu, kayak masih banyak banget yang nggak normal. Dan akhirnya di situ aku tahu bahwa saya ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah menikah dan hanya menikah untuk menutupi statusnya saja. Kayak kemarin aku nongkrong di CR bersama teman-temanku yang mungkin ada satu temanku yang normal juga ikut. Dia tahu bahwasanya di CR itu dia bilang ada nih yang nyamperin aku, tapi dia lagi sama istrinya, nggak enak buat nemuin, istrinya lagi hamil. Betapa sakitnya hatiku mendengar itu, kayak ya Allah kok bisa gitu kan. Tapi ternyata ya masih ada yang seperti itu. Bahkan di saat istrinya hamil aja dia masih bisa berkontekan atau menjalin hubungan dengan pria. Kayak orang selingkuh aja sama wanita, kita sebagai wanita sakit hati, apalagi selingkuhnya sama laki-laki. Kayak bayangkan, padahal dia ganteng, tinggi, beneran kayak aku melihatnya tuh ya emang cakep gitu, masih muda, cuman kayak kok bisa gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu gitu, kayak menutupi statusnya demi kepuasannya. Dan itu gak cuma 1-2 gitu, bahkan ternyata banyak sekali. Terus ya menurutku itu sangat disayangkan ya. Jadi mungkin semakin kalian bully orang-orang seperti itu tuh mereka semakin ya udah kamu ngecap aku jelek, ya tak lakuin aja sekalian. Orang kan biasanya mikir kayak gitu. Tapi kalau kamu menggiring dia ke jalan yang lebih baik, mungkin dia akan berpikir kayak oh ternyata bener ya omongan dia, ternyata bener ya aku tuh seharusnya nggak seperti ini. Banyak kok kasus-kasus cowok-cowok yang nggak bener pun akhirnya kembali menjadi benar gitu, kayak ya kembali normal pada dasar kodratnya dia sebagai laki-laki. Bahkan yang cewek juga banyak sih, hitungannya juga nggak sedikit cewek yang mungkin dia udah terlalu sering disakiti sama laki-laki, melihat laki-laki semua ini toksik, refleks, akhirnya dia punya sahabat cewek yang selalu ada buat dia tanpa dia tahu, ya dia suka gitu sama dia tanpa dia sadari. Dia ya karena kenyamanan yang dibuat oleh temennya ini melebihi laki-laki yang menyakiti dia, mungkin mereka kayak dengan nama cewek, mungkin cewek sama cewek lebih bisa ngerti perasaannya. Cuman ya balik lagi, kita ya nggak bisa judgement orang, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Lagi pula kita membantu orang balik ke jalannya juga kita dapat pahala kan gitu. Maksudnya ya bukan yang nggak peduli, kalau kita peduli kan otomatis kita bakal dapat imbalannya di kedepannya. Selain teman-teman kita kembali normal, lingkungan sekitar kita menjadi bersih, kita juga bakal dapat imbalannya di kemudian hari. Jadi kayak kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya menurut Mas Fatis kayak gitu, kayak kalau dari patriarki ada nggak contohnya? Misalnya keluarga atau kayak gimana gitu yang patriarki, mungkin bisa diceritakan juga. Kalau dari patriarki sih mohon maaf
sebelumnya saya belum pernah melihat di lingkup saya di kampung halaman sebetulnya belum pernah ada anak perempuan yang memang dipaksa gitu ya dari turun temurun sejak dari keluarganya dipaksa hanya oh ya kamu sudah lulus nanti langsung saya nikah, dipaksa buat nikah. Padahal kan kesiapan mental untuk berkeluarga juga diperlukan pastinya, dan juga pasti harusnya apa pernikahan semacam itu keinginan dari diri sendiri kan, dari pihak si anaknya sendiri kan. Nah, kemudian saya tambahkan juga adalah yaitu sekarang kan udah masuk zaman modern teknologi juga ya, sekaligus media sosial yang benar-benar pesat banget. Itu jadi faktor pengaruh yang benar-benar sensitif juga cepet banget gitu ya. Entah itu di media sosial TikTok, Instagram, Facebook dan yang lainnya. Saya melihat bahwa beberapa fenomena seperti seolah-olah membenarkan gitu. Suatu hal feminisme semacam ini dibela. Padahal kan maksudnya non feminisme ini juga LGBT ya. Bahkan ada komunitasnya sendiri. Betul, ya. ada komunitasnya bahkan. Kalau nggak salah di Thailand ada sudah diresmikan 3 iya. Menikah sesama jenis. Menurut kalian ada nggak sih saran penanggulangan selain dari faktor internal gitu, kayak dari pemerintah atau apa, entah ini dibawa ke psikologis atau gimana, kan dia kayak pola pikirnya sendiri juga kayak gimana ya, cacat gitu lah ya. Sebenarnya kalau mau dibilang faktor eksternal tuh susah ya Mbak, karena negara kita kan punya HAM. Iya sih. Ya itu balik lagi. Jadi mau di tapi juga banyak sih kayak pesta-pesta gay yang di hotel gitu-gitu kan apa kayak dipergokin sama polisi, terus ditanyain, diekspos, mungkin itu yang membuat mereka malu. Tapi ya orang sekarang mungkin hal kayak gitu malah nggak malu, siapa tahu dia jadi terkenal makin gampang kan dapet target ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi ya balik lagi sih, kalau menurut saya eksternal itu sangat susah karena itu lingkupnya pribadi dan mereka nggak melakukan kejahatan gitu, mereka nggak melakukan sesuatu hal yang kriminal atas suka sesama jenis itu kan nggak kriminal kan, jadi ya susah karena mereka ibaratnya kan bisa dilindungi oleh HAM gitu, hak asasi mereka sendiri buat suka sesama siapa aja ya terserah mereka, itu kan kayak diri mereka sendiri. Dan apalagi sesuka sama jenis kan nggak semua dari Islam ya, dari semua agama juga mereka ada yang LGBT gitu. Jadi ya bahkan sekarang banyak sekali influencer yang sudah terang-terangan mengaku bahwa mereka LGBT. Bahkan influencer ini orang-orang yang pintar, kayak yang bisa menjudgment pemerintahan atau segala macam, tapi ya akhirnya mereka jujur dengan alasan daripada nanti ini dipakai buat nyerang aku ke nanti ya apa di kemudian hari, apalagi kan dia influencer, jadi lebih baik dia jujur dari awal kalau misalnya mereka ini gay atau segala macam tanpa adanya apa ya rasa malu. Padahal di zaman dulu tuh hal-hal seperti ini tuh sangat aib ya, sangat ditutup-tutupi. Tapi sekarang ya banyak yang menormalisasikan. Tapi ya balik lagi sih, kalau menurut aku eksternal ini sangat susah masuk ke ranah pribadi gitu. Mas Firdaus? Memang semacam ini agak susah ya, main sensitif juga. Dan balik lagi ini ke kesadaran masing-masing pribadi saya sebetulnya. Mungkin itu aja. Udah cukup ya. Oke, terima kasih para narasumber atas diskusinya yang sangat menceramahkan ya. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menyikapi isu-isu kompleks seperti krisis, tapi tetap gimana ya, tetap disaring lagi gitu lah ya. Oke, sekian dari kami.